Jumpa lagi dengan Hasan Igun. Kali ini saya akan berbicara dengan praktek menyadari. Kenapa hal ini penting untuk saya bahas? Karena terkadang kita itu melakukan sesuatu tanpa kesadaran. Pikiran yang terlalu mengkhawatirkan masa lalu, pikiran yang mengkhawatirkan masa depan dan menyesali masa lalu membuat kita terkadang tidak menyadari apa yang sedang kita lakukan. Padahal untuk mengakses kesadaran semesta, kita harus mengamati, menyadari, dan mengikhlaskan. Untuk teknik mengamati, ketika saya akan mengamati kondisi saya saat ini, bisa saya membayangkan bahwa Hasan Igun yang palsu sedang melakukan perekaman video. Tetapi Hasan Igun yang asli bisa membayangkan sedang di atas sana, sedang mengamati apa yang dilakukan Hasan Igun palsu. Nah, cara seperti itu, bahwa kita mengamati apa yang dilakukan diri palsu, lama-kelamaan akan terbiasa bahwa kita memang bukan hanya diri palsu, tetapi diri asli yang dibimbing oleh semesta. Nah, untuk teknik menyadari di sini, kita harus bagi setiap kejadian. Kenapa orang tidak bisa mantap dalam satu tempat? Biasanya ketika di tempat si A, pikirannya di tempat si B, atau dia sedang di B, pikirannya di C, sehingga apapun kejadian yang ada di situ tidak bisa dinikmati secara baik. Sedangkan ketika kita menyadari dengan cara mindfulness, berada pada kondisi saat ini seutuhnya, maka kita bisa menikmati yang ada di situ. Sebagai contoh begini ya saudara ya. Misalkan hari ini usai berbuka, saya akan menyadari supaya nikmatnya usai berbuka itu benar-benar saya rasakan. Contoh seperti biasa saya ngopi, maka kita bayangkan di dalam kehadiran segelas kopi ini akan melibatkan ratusan orang. Contoh, kopi ini dulunya ditanam, berarti ada yang membuat benihnya, ada yang menanamnya, setelah itu ada yang menyianginya, ada yang memupuknya, merawatnya, menyemprotnya, dan lain-lain. Bisa jadi itu melibatkan berapa orang. Sedangkan setelah kopi itu dipanen, maka ada pemetiknya, ada pengangkutnya. Setelah itu maka akan dibawa ke kendaraan, dibawa ke rumah masing-masing, lalu dijemur, diangkat lagi, dipilah, dan lain-lain. Setelah itu akan dijual ke pengepul. Setelah terkumpul sekian banyak, baru diangkut lagi, dibawa ke pabrik. Nah, di pabrik pertama akan diangkut oleh karyawan pabrik, diturunkan dari mobil, itu sudah satu orang, dimasukkan ke tempat penimbangan, lalu disortir, lalu dimulai produksi.
Dari mulai penggorengan, setelah itu penghancuran, setelah itu dikemas. Nah, itu sudah melibatkan berapa orang. Nah, setelah itu baru diambil oleh para pedagang. Sebelumnya oleh distributor, dibawa ke gudang distributor. Setelah itu diambil oleh pedagang-pedagang eceran. Baru dia dijual dan mungkin sampai ke tangan Anda untuk dijadikan segelas kopi. Ini baru kopinya ya. Nah, belum gulanya. Prosesnya juga seperti itu. Di dalam gula awalnya adalah tebu. Berapa orang yang menanam? Berapa orang yang ipok? Berapa orang yang membersihkan? Berapa orang yang nebang? Setelah ditebang diangkut ke pabrik gula. Setelah itu diproseslah di sana. Sampai panjang, kira-kira hampir sama dengan proses menciptakan bubuk kopi tadi. Lalu dibawa ke gudang, dipasarkan ke distributor, diangkut sana sini sampai ke toko, dan akhirnya Anda membelinya dan mencampurkannya dengan kopi dari produk yang berbeda tadi. Setelah itu di sini juga ada alat gelas. Gelas pun sama. Berarti kesimpulannya, untuk menghadirkan sebuah kopi yang nikmat itu melibatkan ratusan orang. Nah, dengan kita menghayati, mendalami, merasakan, memikirkan tentang kopi itu, maka Anda berada di situ. Jangan sampai sebuah minuman yang sangat nikmat ini, karena pikiran Anda maju ke depan atau mundur ke belakang, atau mungkin Anda ngopi sambil memikirkan hal lain, mungkin sibuk dengan gadget, mungkin sibuk dengan orang-orang di luar sana, sehingga nikmatnya kopi ini tidak bisa Anda rasakan dengan baik. Nah, jadi untuk menikmati hidup ini ternyata harus berpikir secara radikal atau mendalam. Untuk sebuah kopi menghadirkan ratusan orang. Belum lagi kalau Anda menggunakan cemilan. Seperti hal ini ada peyek ya. Nah, di peyek ini ada juga tepung, ada kacangnya, ada kedelainya, ada juga sasanya, mungkin juga yang lain-lain, sudah ada daun jeruk dan lain-lain, garam. Ini lebih kompleks lagi, saudara. Untuk menghadirkan sekeping peyek, dia memiliki komponen yang jumlahnya lebih banyak. Daun jeruk, kacang, kedelai, tepung, sasa, garam, minyak, wajan, gas, kompor gas, dan lain-lain. Nah, dengan kita menggali secara dalam apa yang hadir di hadapan kita, maka kita bisa menikmati ini secara luar biasa. Dan disitulah bentuk-bentuk kekayaan semesta. Ya, jadi begitu. Cara menyadari yang paling mudah adalah dengan berada pada kondisi saat ini seutuhnya. Nikmati yang ada di hadapan Anda, makanan, minuman, teman, fasilitas, dan lain-lain. Mari kita belajar untuk bisa menyadari hal itu, supaya pikiran kita tidak cenderung maju ke depan atau mundur ke belakang, yang menyebabkan penyesalan dan menyebabkan kekhawatiran. Dengan cenderung berada pada kondisi saat ini seutuhnya, insya Allah pikiran kita akan cenderung
bisa tenang, damai, menikmati, menghayati, dan merasakan karya besar alam semesta yang dihadirkan untuk kita semuanya. Ya. Terima kasih, dan mudah-mudahan ke depan kita menjadi lebih baik. Amin.